Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada seluruh mahasiswa program Diploma 3 Analisis Kimia Fakultas MIPA Universitas Islam Indonesia. Kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan persiapan praktikum kimia analisis tentang pengujian penentuan bilangan permanganat dan keasaman pada air sumur. Aktivitas persiapan pada praktikum ini yaitu terkait dengan pembuatan larutan. Adapun beberapa larutan yang akan dibuat, yang pertama adalah asam sulfat atau H2SO4 dengan konsentrasi 8 normal yang bebas zat organik. Larutan yang kedua yang akan dibuat adalah kalium permanganat atau KMNO4 dengan konsentrasi 0,01 normal. Yang ketiga adalah asam oksalat dengan konsentrasi 0,1 normal. Kemudian berikutnya adalah natrium hidroksida atau NaOH 0,5% atau setengah persen, atau juga yang sering disebut dengan larutan Sorensen. Ini larutan Sorensen memiliki konsentrasi 19 normal. Kemudian yang terakhir adalah larutan NaOH 0,02 normal. Berikutnya adalah pembuatan larutan H2SO4 8 normal bebas zat organik. Langkah yang dilakukan yaitu dengan mengambil sebanyak 222 ml asam sulfat pekat yang dimasukkan ke dalam 500 ml aquades yang ada di dalam gelas beker. Cuma catatan pentingnya adalah pemindahan atau memasukkannya asam sulfat ke dalam gelas beker yang sudah berisi aquades yaitu dimasukkan secara perlahan atau sedikit demi. Setelah itu dipanaskan dengan menggunakan penanas air. Nah, larutan asam sulfat yang sudah dibuat tadi kemudian diuji dengan menggunakan larutan KMNO4 atau ditetesi dengan menggunakan larutan KMNO4 sampai warna merah. Nah, apabila larutan nanti berubah menjadi bening ketika ditetes ke bening, maka di dalam asam sulfat masih mengandung zat organik. Berikutnya adalah setelah diuji dengan menggunakan KMNO4, dilanjutkan dengan penyimpanan, disimpan di dalam botol yang berwarna gelap. Pembuatan larutan KMNO4 diawali dengan menimbang kurang lebih 0,32 sampai 0,25 gram KMNO4 dengan menggunakan gelas arloji. Kemudian dipindahkan ke dalam gelas piala yang berukuran 1000 ml dan ditambahkan 500 ml air guling atau aquades dan diaduk hingga KMNO4 larut secara sempurna. Setelah itu dipindahkan ke dalam lampu ukur 1000 ml dan ditera hingga tanda atas. Nah, setelah itu dilakukan juga pemanasan hingga mendidih kurang lebih 15 sampai 20 menit dan setelah itu didinginkan dan disaring dengan menggunakan vakum yang diberi gelas bol sebagai penyaring. Hasil saringan atau filtrat disimpan dalam botol gelap dan diberi label. Larutan berikutnya yang dibuat adalah larutan asam oksalat yang dilakukan dengan cara yang pertama adalah menimbang sebanyak 0,6302 gram asam oksalat dan dimasukkan ke dalam gelas beker 250 ml. Ditambahkan pula 0,67 gram natrium oksalat dan selanjutnya dilarutkan ke dalam aquades 100 ml dan diaduk hingga mungkin. Campuran antara asam oksalat dan natrium oksalat yang sudah dilarutkan ke dalam air guling atau aquades kemudian dipindahkan ke dalam lampu ukur 1000 ml dan ditambahkan pula sebanyak 2,5 atau 2,5 ml asam sulfat dengan konsentrasi 6 normal dan ditera dengan
sampai tanda batas. Kemudian yang terakhir, larutan asam oksalat ini disimpan di dalam botol yang berwarna bening dan diberi label. Yang terakhir adalah pembuatan natrium hidroksida dengan kadar atau konsentrasi 0,5% atau yang biasa dikenal dengan larutan Sorensen. Pada prinsipnya pembuatan larutan Sorensen itu dilakukan dengan perbandingan 1:1. Oleh karena itu cara pembuatannya untuk larutan Sorensen dalam praktikum ini adalah dilakukan dengan cara 100 gram natrium hidroksida kemudian ditambah dengan 100 ml air suling bebas CO2 dimasukkan ke dalam gelas beker dan diaduk hingga homogen. Nah, setelah homogen kemudian larutan itu dimasukkan ke dalam botol bening dan diberi label. Nah, sehingga ini begitu mudah untuk membuat larutan Sorensen. Nah, adapun untuk pembuatan larutan NaOH dengan konsentrasi di bawah 19 normal, misalkan 2 normal, dilakukan dengan melakukan proses pengejaran menggunakan larutan Sorensen melalui rumus pengejaran V1 kali M1 sama dengan V2 kali M2. Demikian tadi penjelasan persiapan praktikum kimia analisis untuk penentuan bilangan permanganat dan keasaman pada air sumur. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.